Halo sobat, selamat datang di channel saya Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya. Melihat ke dalam hutan yang luas dan lebat, orang hanya bisa melihat warna hijau yang tidak pernah berakhir. Angin sepoi-sepoi sesekali akan bertiup. Segera setelah itu, banyak riak hijau besar akan mulai menyebar melalui lautan pepohonan yang hijau dari dekat dan jauh, akhirnya menghilang di ujung pandangan seseorang. Itu memberikan penampilan yang sangat spektakuler. Di atas lautan pepohonan adalah langit biru. Beberapa sosok manusia sesekali terbang di langit di atas. Tatapan tajam mereka yang seperti elang akan memindai hutan di bawah secara detail. Namun, ukuran hutan ini terlalu besar dan ombak hijau yang bergulung satu demi satu juga menutupi sebagian besar hal di bawah hutan lebat. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana mereka mencari inci demi inci, mereka masih tidak dapat menemukan target mereka. Beberapa sosok manusia menyapu hutan lebat ini. Setelah menyadari itu sia-sia, tatapan tak berdaya mereka berinteraksi satu sama lain di udara sebelum mereka menggelengkan kepala. Mereka kemudian menunjukkan isyarat tangan satu sama lain dan berpisah, menuju ke arah yang berbeda. Di bawah hutan lebat dan rimbun, pohon yang menjulang tinggi menembus langit. Di sekitarnya, bagaimanapun, ada sejumlah pohon yang tidak diketahui yang bahkan lebih besar dan lebih tinggi. Oleh karena itu tidak tampak mencolok. Di puncak pohon ini, ada cabang yang menjulur keluar. Cabang itu dikelilingi oleh dedaunan hijau yang rimbun. Oleh karena itu, jika seseorang melihatnya sekilas, dia akan benar-benar kesulitan menemukan hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Hah! Suara seseorang yang bernafas saat mereka menahan rasa sakit bisa terdengar dari bawah dedaunan yang lebat. Segera, suara halus dari gigi yang menggertakkan muncul. Sesaat kemudian, daun-daun pepohonan sedikit bergetar dan wajah dengan kerutan tegas terlihat. Kepala itu dengan hati-hati menoleh saat dia mengamati langit yang kosong. Tatapannya kemudian menyapu ke arah di mana beberapa sosok manusia telah menyebar sebelum menghela nafas pelan dan duduk di dahan yang tebal dan kasar. Punggungnya bersandar pada batang pohon dan keringat dingin berulang kali mengalir dari dahinya. Guru, apakah kamu masih di sini? Xiaoyan menghela napas panjang sebelum buru-buru menangis pelan di dalam hatinya. Ah, beberapa saat kemudian, sebuah suara tua yang agak lelah menjawab dari dalam hati Xiaoyan, rekan kecil. Kali ini, semuanya tidak terlihat terlalu bagus. Itu adalah beban yang sangat besar dan menyebabkan kelelahan yang luar biasa ketika menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, 2 kali berturut-turut. Jika Anda tidak membiarkan saya mengkonsumsi Seven Magical Green Spirit Saliva, saya mungkin akan tertidur sekali lagi. Xiaoyan tertawa pahit dan berkata, aku terlalu impulsif kali ini. Namun, ayah saya hilang. Ah, aku tahu. Kamu, nak, sangat peduli dengan hubungan ayah anakmu. Jika tidak, mengingat karakter Anda, tidak mungkin Anda akan begitu sembrono untuk menyerang sekte mistik laut dan bahkan membunuh Yunleng di depan umum. Yao Lao tersenyum sebelum melanjutkan, namun, kamu juga tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Selalu ada sesuatu yang harus dilindungi dengan nyawanya. Jika tidak, apakah seseorang dianggap manusia jika tidak memiliki keinginan? Bahkan jika kamu menjadi orang yang kuat, kesepian dan kesendirian semacam itu akan menyebabkan seseorang menjadi gila. Terima kasih guru. Xiaoyan menghela nafas lega dan berkata dengan suara lembut dan bersyukur. Apa yang harus berterima kasih di antara kita berdua? Yao Lao tertawa. Segera, suaranya menjadi sedikit lebih serius. Rekan kecil, kita masih dalam batas-batas pengaruh sekte awan berkabut. Karena itu, kita harus pergi dari sini sesegera mungkin. Meskipun Yunsan mungkin terluka parah setelah memakan 2 Angry Buddha Lotus Flame, terus-menerus, para tetua dan diaken dari sekte mistik laut itu bukanlah orang yang tidak berguna. Apalagi ada Dou Wang lainnya, Yun. Saya saat ini telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual karena 2 api teratai Buddha yang marah. Paling tidak saya tidak dapat memberi Anda energi yang dapat Anda sia-siakan secara acak seperti sebelumnya. Selain itu, pukulan Yun San tadi telah meninggalkan jejak energi di dalam tubuhmu. Saya saat ini hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menekan osilasi yang dipancarkan oleh jejak energi.
Jika aku menghancurkannya dengan paksa, Yun San akan segera merasakannya. Xiaoyan mengangguk pelan. Tinjunya secara bertahap mengencang saat dia mengangkat kepalanya. Tatapannya melewati celah kecil di antara dedaunan dan menatap langit biru. Hatinya jelas mengetahui niat membunuh yang dimiliki Yun San terhadapnya. Pada saat ini, Sekte Mistik Laut mungkin sudah mencurahkan seluruh kekuatan sekte untuk menangkapnya. Dalam kondisinya saat ini, dia paling banyak bisa menangani beberapa murid mistik Laut Sekte. Jika dia Ken atau bahkan sesepuh menemukannya, tidak akan sulit bagi pihak lain untuk menundanya, jika dia bahkan bisa melawan mereka. Ketika saat itu tiba, jika pasukan Sekte Mistik Laut mendengar suara itu dan tiba, Xiao Yan mungkin akan benar-benar mati di hutan tanpa akhir ini. Pertama-tama mari kita pergi jauh ke pegunungan untuk menghindari regu pencari dari Sekte Mistik Laut. Saat ini saya dalam kondisi yang tidak sedap dipandang. Jika saya tidak membiarkan luka-luka ini sembuh dengan baik, kemungkinan melarikan diri juga akan menjadi masalah. Xiaoyan menyeka noda darah yang tersisa dari sudut mulutnya dan berkata dengan lembut. Ah, itu bagus. Seorang alkemis tidak perlu khawatir tentang cedera. Meskipun lukamu kali ini cukup parah, dengan guru saat ini terjaga, secara alami aku akan membiarkanmu pulih secepat mungkin. Yao Lao berkata sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk. Dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan pemurnian Yao Lao. Dia meraih batang pohon dengan tangannya dan perlahan bangkit. Saat ini, ada tim pencari yang terdiri dari murid mistik Laut Sekte di timur, selatan, dan utara dari posisi kita saat ini. Karena itu, kami hanya bisa melarikan diri ke sisi barat hutan. Yao Lao tetap. Selain itu, perhatikan sosok di langit. Sebagian besar dari orang-orang itu adalah sesepuh dari Sekte Awan Berkabut dan kekuatan mereka setidaknya dari kelas Dowang. Jika Anda secara sial menabrak salah satu dari mereka dalam keadaan seperti itu akan merepotkan. Aku tahu, Xiaoyan menjawab. Dia dengan hati-hati membelah dedaunan dan dengan hati-hati menyapu pandangannya ke bawah. Hanya ketika dia tidak menemukan jejak bahaya, dia menggunakan tangannya untuk memeluk batang pohon dan dengan cepat meluncur ke bawah seperti monyet yang lincah. Ketika dia berada beberapa meter dari tanah, Xiaoyan mengendurkan cengkeramannya. Kakinya dengan lembut menendang batang pohon dan tubuhnya meringkuk di udara sebelum berbalik dan membiarkannya mendarat dengan satu lutut dengan tangan di tanah, menopang dirinya sendiri. Suara yang dipancarkan saat dia mendarat nyaris tidak terdengar. Tatapan tajam Xiaoyan dengan cepat memindai sekelilingnya. Dia kemudian berdiri dan menyerbu ke dalam sekelompok hutan lebat. Tepat saat dia memasuki lautan tanaman yang lebat, cahaya 7 warna langsung menyala. Segera, Xiaoyan menghentikan langkahnya saat seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Tatapannya buru-buru menyapu di depannya. Segera, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Cahaya 7 warna itu berasal dari Heaven Swallowing Python yang telah berubah menjadi bentuk ularnya. Bagi yang lain, sangat sulit mencoba menemukan Xiaoyan tetapi untuk Heaven Swallowing Python yang telah hidup bersama dengan Xiaoyan sejak kelahirannya, bahkan bau sekecil apapun di udara seperti peta jalan besar. Hei, anak kecil, apakah sekarang giliranmu untuk mengendalikan tubuh? Xiaoyan mengulurkan tangannya. Heaven Swallowing Python, dengan patuh menggoyangkan, menjulurkan lidahnya dan mengeluarkan suara mendesis ke arah Xiaoyan. Ih, itu bagus. Itu bagus. Sudut mulut Xiaoyan terbuka ketika dia melihat aksi Heaven Swallowing Python. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan. Meskipun kekuatan Heaven Swallowing Python tidak sebesar milik Ratu Medusa, anak kecil ini tidak seperti yang mulia karena itu benar-benar akan habis-habisan atas perintah Xiaoyan selama dia memberinya cukup makanan untuk dimakan. Di sisi lain, Xiaoyan sangat marah sehingga giginya gatal ketika dia mengingat bagaimana Ratu Medusa, wanita bajingan itu, benar-benar berdiri diam di samping selama pertarungan besarnya dengan Yun San sebelumnya. Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan sebotol Amethyst Lion Beard Essence dari cincin penyimpanannya dan menggunakan batang giok kecil untuk mencelupkan beberapa tetesnya dan melemparkannya ke mulut Heaven Swallowing Python. Segera, si kecil melompat-lompat, sangat hidup.
Itu berputar di sekitar tubuh Xiaoyan beberapa kali sebelum mengeluarkan suara "su" dan memasuki lengan baju Xiaoyan. Beruntung. Setidaknya ada jimat yang bisa melindungiku. Xiaoyan dengan lembut menepuk lengan bajunya dan menghela nafas panjang. Dengan Heaven Swallowing Python di sekitar, dia setidaknya tidak akan takut ditahan jika dia ditemukan oleh salah satu tetua sekte Mystic Cloud. Ayo pergi. Sepertinya ada beberapa orang yang menuju ke sini. Sangat tidak disarankan bagi Anda saat ini untuk bertarung dengan orang lain. Saya melihat bahwa ki Anda saat ini tidak merata, melayang ke atas dan ke bawah. Ini benar-benar tampak seperti keadaan di mana kekuatanmu akan meningkat. Sepertinya pertarungan besar yang baru saja kamu alami ini sangat bermanfaat bagimu. Cepat temukan tempat yang tenang untuk memulihkan diri dan beristirahat. Kalau tidak, kesempatan untuk meningkatkan kekuatanmu ini akan sia-sia. Suara berat Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hati Xiaoyan. Xiaoyan terkejut setelah mendengar ini. Segera, dia menganggukkan kepalanya karena terkejut. Ini mungkin salah satu dari sedikit kabar baik dalam situasi buruk seperti ini. Dalam situasi seperti ini di mana dia menghadapi pemusnahan di semua sisi, meningkatkan kekuatannya sedikit secara alami berarti bahwa peluangnya untuk bertahan hidup akan meningkat sedikit. Xiaoyan menoleh dan menatap hutan lebat di belakangnya. Senyum dingin keluar dari sudut mulutnya saat dia dengan lembut berkata, Sekte Awan Berkabut, Yun San, sepertinya dendam di antara kita berdua telah sepenuhnya terbentuk. Saya harap Anda tidak akan menyesali ini di masa depan. Jika Anda berpikir bahwa saya, Xiaoyan, adalah salah satu dari orang-orang tak bertulang yang akan datang memohon dengan ekornya tergantung di antara kedua kakinya setelah menderita kerugian, saya khawatir Anda benar-benar salah. Saat itu, hanya karena perjanjian 3 tahun, Xiaoyan bisa menggigit peluru dan berlatih selama 3 tahun, menyebabkan dia menjadi seperti serigala tunggal di padang rumput. Ketika dia terluka, dia akan mundur sementara. Dengan cepat mengikuti ini, dia akan menjadi seperti hantu dan belatung di tulang tarsal seseorang, berkeliaran dan menunggu untuk membalas dendam dengan pukulan mematikan. Saat suara yang mengandung rasa dingin yang pekat dan gelap jatuh, kaki Xiaoyan menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat melarikan diri ke hutan hitam yang gelap itu. Setelah hilangnya Xiaoyan, tempat itu perlahan-lahan menjadi sunyi. Sekitar 10 menit kemudian, 10 sosok tiba-tiba melesat keluar dari hutan lebat. Mereka memegang pedang panjang di tangan mereka sementara mereka mengamati sekeliling dengan ekspresi muram. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada gerakan, mereka menghela nafas lega. Mereka bertukar pandang dan mereka semua tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Suar sinyal yang dipegang erat di tangan kanan mereka, siap untuk dilepaskan kapan saja, juga dimasukkan kembali ke saku dada mereka. Ketika dihadapkan dengan sosok menakutkan yang bahkan bisa memaksa pemimpin sekte lama mereka kembali, wajar saja jika orang-orang ini memberikan perhatian penuh mereka. Seorang murid mistik Cloud Sekte yang merupakan pemimpin kelompok itu perlahan melangkah maju. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan cahaya pedang itu menyala, meninggalkan simbol yang tidak jelas di pohon terdekat. Begitu dia melakukan ini, dia menoleh dan dengan lembut berkata, kami telah selesai mencari tempat ini. Jika kita terus maju, kita akan masuk ke barat laut pegunungan Magical Beas. Pangkat binatang ajaib di sana tidak rendah. Akan cukup sulit jika kita mencari di sana. Sepertinya kita harus memberi tahu sesepuh untuk menggunakan unit terbang. Sementara dia berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan peluit bambu dari saku dadanya dan meletakkannya di bibirnya. Dia meniupnya dengan lembut dan suara yang agak tajam perlahan dipancarkan dari bambu. Itu akhirnya membentuk bentuk seperti gelombang yang dengan cepat menyebar ke seluruh hutan besar. Di hutan lebat di mana pohon-pohon tinggi berdiri, kadang-kadang akan ada titik-titik cahaya yang menetes melalui celah-celah kanopi cabang dan daun yang rimbun yang melindungi bumi dari panasnya sinar matahari. Cahaya bersinar sedikit demi sedikit ke tanah, membentuk gambar yang benar-benar alami yang terbuat dari bintik-bintik cahaya, tampak indah. Itu benar-benar sunyi di dalam hutan. Kadang-kadang, akan ada raungan rendah yang dipancarkan oleh binatang ajaib yang tidak dikenal di kejauhan. Itu akan melewati rintangan hutan lebat, dan akan bergema tanpa henti di seluruh hutan.
Su. Semak hutan yang tenang tiba-tiba bergerak. Segera, sosok hitam melesat keluar. Kakinya dengan lembut menekan cabang pohon yang memanjang secara horizontal dari batangnya. Setelah itu, dia mendorong tubuhnya dari dahan dan mendarat di dahan pohon lain beberapa meter di atas tanah. Matanya yang tajam dan seperti elang memindai semua yang ada di bawahnya secara detail sebelum dia menghela nafas lega. Dia juga sedikit ragu saat dia bergumam pelan. Pegunungan di belakang gunung awan berkabut terhubung langsung ke pegunungan binatang ajaib. Berbicara secara logis, aku yang sekarang seharusnya masuk ke pegunungan Magical Beast kan? Tapi, mengapa sampai sekarang, saya belum pernah bertemu dengan binatang ajaib yang mencoba menghentikan saya? Itu karena, Heaven Swallowing Python, di lengan bajumu. Sebuah tawa tua terdengar di hati Xiaoyan, surga menelan piton adalah binatang unik kuno. Binatang ajaib biasa akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka saat mencium aromanya. Terlebih lagi, Heaven Swallowing Beast, saat ini memiliki kekuatan kelas Douwang. Binatang ajaib biasa mana yang berani mengungkapkan dirinya di depannya? Jadi ini adalah berkah dari anak kecil ini. Xiaoyan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Dia dengan lembut menepuk lengan bajunya dan tertawa pelan. Tapi kelompok sekte mistik laut yang datang untuk mencarimu tidak seberuntung itu. Dari apa yang saya tahu, mereka diserang oleh setidaknya 3 gelombang binatang ajaib hanya dalam jarak pendek ini. Meskipun mereka tidak terluka, kecepatan mengejar mereka telah berkurang dalam jumlah yang cukup besar. Yao Lao tersenyum dan berkata dengan bangga. Xiaoyan tertawa dingin. Tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya, tetapi dia belum menemukan tempat persembunyian terbaik. Dia segera menyatukan alisnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat dia menekan kakinya dengan lembut ke batang pohon, tubuhnya menjadi seperti kelelawar besar yang melebarkan sayapnya saat melewati hutan lebat, bergerak melewati cabang-cabang pohon di jalurnya. Dia terus maju dan melarikan diri sambil mencari tempat terbaik untuk bersembunyi. Di hutan yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar dan binatang ajaib, ingin menemukan tempat untuk bersembunyi dari bahaya yang juga bebas dari gangguan tidak diragukan lagi agak sulit. Namun, Xiaoyan dianggap cukup beruntung. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, dia akhirnya menemukan tempat yang bagus. Xiaoyan sedang melewati area yang luas dari dedaunan lebat ketika jurang berbahaya, yang lebarnya sekitar 10 meter, muncul di hadapannya. Dia memperlambat kecepatannya dan perlahan berjalan menuju tepi jurang. Menurunkan kepalanya, dia melirik jurang gelap yang tampaknya tak berdasar. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan perlahan menyapu pandangannya ke dinding gunung terjal di sisi lain. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba berhenti di gua gunung yang gelap. Gua gunung ini berada sekitar 10 meter lebih dari puncak gunung. Tampaknya tidak diciptakan oleh manusia. Sebaliknya, itu tampaknya dibuat dengan paksa oleh sejenis binatang ajaib cakar tajam. Tempat ini adalah tempat yang luar biasa. Bahkan tertutup kabut. Bahkan jika ada orang yang terbang di atas, mereka akan mengalami kesulitan besar untuk membedakan apapun. Ekspresi Xiaoyan membawa kegembiraan saat dia mempelajari posisi gua gunung yang gelap itu. Di dinding gunung yang terjal itu, ada cukup banyak gua gunung yang mirip dengan gua yang gelap ini. Namun, hanya gua gunung ini yang memiliki posisi yang sangat baik jika dibandingkan dengan yang lain. Xiaoyan berdiri di tepi jurang dan menatap gua gunung. Jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, mereka hanya akan melihat kabut samar naik dari dalam jurang. Setelah memeriksanya sebentar, bahu Xiaoyan sedikit gemetar. Sepasang besar sayap awan ungu bermunculan. Dia melompat ke depan dan melompat ke jurang, angin liar bertiup melewati telinganya. Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan dia dengan cepat tiba di depan gua gunung. Dia tetap tergantung di udara di depannya bukannya langsung masuk. Bahaya dari pegunungan Magical Beast tidak ada bandingannya, dengan bahaya mengintai di mana-mana. Jika seseorang tidak berhati-hati dalam berurusan dengan mereka, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Xiaoyan mengangkat lengan bajunya dengan lembut dan Heaven Swallowing Python muncul. Jarinya menunjuk ke arah gua gunung. Yang terakhir tampaknya telah mengerti. Itu mengeluarkan desisan dan berubah menjadi kilatan 7 warna, yang melesat langsung ke dalam gua.
Ketika dia melihat Heaven Swallowing Python berkedip ke dalam gua, Xiao Yan buru-buru mundur agak jauh. Setelah itu, dia diam-diam menunggu. Penantian hanya berlangsung kurang dari 1 menit ketika angin teduh datang berlari keluar dari dalam gua. Sosok hitam besar dengan cepat melesat keluar. Itu adalah binatang ajaib terbang dengan penampilan garang yang ketakutan saat terbang keluar dari dalam. Itu segera mengeluarkan jeritan mengerikan dan menembak langsung ke langit, akhirnya menghilang di cakrawala. Orang baik. Itu sebenarnya adalah binatang singa bersayap. Ini adalah Magical Beast peringkat 3 yang bisa bersaing dengan Dadoushi. Xiao Yan tercengang saat dia melihat Magical Beast besar yang telah melesat ke langit. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit. Beruntung aku mendapat bantuan dari Heaven Swallowing Python. Kalau tidak, dengan keadaanku saat ini, kemungkinan besar aku harus menghabiskan banyak kekuatan untuk mengusirnya dari gua. Tidak lama setelah Winged Lion Beast melarikan diri, Heaven Swallowing Python terbang keluar dari dalam gua. Itu tetap tergantung di depan Xiao Yan, mendesis sambil menjentikkan lidah ular di depan Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat tangannya dan Heaven Swallowing Python kembali ke lengan bajunya. Baru saat itulah dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke dalam gua sambil merasa yakin. Kakinya mendarat di batu gunung yang keras dan gelombang warna pucat melonjak ke wajahnya. Dia mengeluarkan beberapa batuk intens. Setelah batuknya, sayap awan ungu di punggungnya juga secara otomatis berubah menjadi tato dan menyusut ke punggungnya. Aku memang terluka parah, Setelah hanya menggunakan sayap awan ungu selama beberapa menit saja, bagian dalam tubuhku telah berubah menjadi keadaan ini. Xiao Yan menyeka benang darah yang mengalir dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan lembut dengan senyum pahit. Xiao Yan perlahan berjalan ke bagian dalam gua yang cukup luas. Meskipun bau busuk yang samar-samar bertahan menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit, dia saat ini, yang dihadapkan dengan pengepungan dari segala arah, tentu saja tidak berminat untuk peduli tentang hal-hal sepele seperti itu. Dia menjentikkan jarinya dan beberapa batu cahaya bulan ditembakkan dari dalam cincin luar angkasa. Mereka mendarat dengan mantap di dalam celah di dinding gunung dan cahaya redup mereka segera bersinar dan meresap ke seluruh gua. Xiao Yan mengamati bagian dalam gua yang terang dan kemudian melihat langit di luar yang sudah benar-benar gelap. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum datang ke pintu masuk gua. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong sebuah batu besar, yang secara kebetulan menghalangi lebih dari setengah pintu masuk, yang mencegah gua yang terang benderang agar tidak terlalu jelas terlihat di kegelapan malam. Setelah menyelesaikan semua tugas ini, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Pada saat itu, rasa lelah karena melarikan diri selama hampir 1 hari perlahan muncul dari lubuk hatinya, dan benar-benar menyebabkan kelopak matanya menjadi sedikit berat. Sekarang bukan waktunya untuk istirahat. Sama seperti Xiao Yan tidak bisa lagi menahan dan hendak menancapkan kepalanya ke tanah dan tertidur lelap, tangisan lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar, membuat Xiao Yan terkejut. Kelopak matanya yang hendak dilipat dibuka dengan tergesa-gesa. Dengan tawa pahit, dia dengan cepat mundur 2 langkah dan menemukan platform batu bersih tempat dia duduk bersila. Saat Xiao Yan duduk, cincin hitam gelap bergetar lembut. Tubuh ilusi Yao Lao perlahan melayang keluar. Guru, Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung saat melihat Yao Lao muncul. Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan cincin penyimpanan di jari Xiao Yan meninggalkan tangan Xiao Yan. Akhirnya, itu tergantung di atas telapak tangan Yao Lao. Kamu harus terlebih dahulu memulihkan diri dari kekacauan di dalam tubuhmu. Saya akan memperbaiki beberapa pil obat yang dapat membantu mempercepat pemulihan cedera internal Anda. Anda harus pulih secepat mungkin. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Kekuatan spiritual Yao Lao menyapu bagian dalam cincin penyimpanan saat dia memesan. Xiao Yan mengangguk. Dia berhenti berbicara omong kosong dan tangannya membentuk segel pelatihan di depannya. Dia memejamkan mata dan napasnya yang semula tergesa-gesa berangsur-angsur menjadi tenang dan lambat. Yao Lao mengangguk puas ketika dia melihat Xiao Yan telah meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan memasuki kondisi latihannya begitu cepat.
Dia menjentikkan jarinya sedikit dan ramuan obat menyala dan muncul dari dalam cincin penyimpanan satu demi satu. Setelah itu mereka melayang di sekitar Yao Lao. Anak kecil ini benar-benar menyimpan cukup banyak bahan obat. Itu benar-benar menyelamatkan saya dari kesulitan mencari obat. Saat Yao Lao mempelajari ramuan obat yang tergantung di sisinya, dia mengangguk sedikit sebelum melambaikan tangannya. Segera, api berwarna putih tebal membubung dan terbakar. Dia melambaikan jarinya dan ramuan obatnya dengan teratur namun dengan cepat dilemparkan ke dalam api satu demi satu. Dibandingkan dengan metode yang digunakan Xiao Yan untuk memurnikan pil obat di pertemuan besar alkemis, metode pemurnian halus Yao Lao yang seperti awan yang melayang dan air yang mengalir yang menyebabkan semua orang benar-benar memahami apa itu Grandmaster Alkemis. Cahaya redup dari Moonlight Stone kegelapan dari merayap ke dalam gua melewati pintu masuk. Hanya derak bahan obat di dalam nyala api yang bisa terdengar di bagian dalam gua yang tenang. Dua orang di dalam gua membagi pekerjaan mereka dengan jelas dan sibuk melakukan apa yang mereka butuhkan. Pelatihan diam berlanjut selama hampir 2-3 jam. Baru saat itulah kelopak mata Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, sedikit gemetar. Ia lalu membuka matanya perlahan. Setelah 3 jam penyembuhan, wajahnya yang semula pucat dan putih memiliki beberapa kemerah-merahan tambahan yang mewakili vitalitas. Xiao Yan menghela napas panjang dari udara terpendam yang telah lama berlama-lama di dadanya. Ekspresinya menjadi sedikit lebih cerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao, yang berdiri di pintu masuk gua, mengamati pergerakan di luar setelah menyelesaikan pemurnian beberapa waktu lalu. Dia tersenyum lembut dan berkata, meskipun luka saya cukup serius, kondisi tidak teratur di tubuh saya ditekan. Apa yang dikatakan guru itu benar. Kekuatan dan darah di tubuhku meningkat secara tidak stabil. Itu memang awal dari kekuatan saya yang meningkat. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia membalikkan tubuhnya dan dengan lembut menjentikkan jarinya. Sebuah pil obat yang berwarna zamrud ditembakkan ke arah Xiao Yan, yang terakhir dengan gesit meraihnya. Mengkonsumsinya. Dengan ini, luka-luka di dalam tubuh Anda seharusnya bisa sembuh total. Efek obat dari Triline Green Spirit Pill yang Anda konsumsi sangat kuat dan Anda tidak dapat sepenuhnya menyerap semuanya. Sebagian besar efek obat disimpan di dalam tubuh Anda sebagai gantinya. Tidak baik bagi tubuh Anda untuk meninggalkannya di tubuh Anda seperti itu. Saya telah mencampur Bone Chilling Flame dalam pil obat ini. Anda mungkin merasa sedikit sakit setelah mengkonsumsinya. Namun, ia mampu menguap dan melepaskan semua efek obat yang menumpuk di dalam tubuh Anda. Kali ini, Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyerapnya. Itu benar-benar tergantung pada keberuntunganmu seberapa banyak kekuatanmu dapat ditingkatkan. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, cukup banyak cacat yang muncul di tubuhmu selama aku tidak ada. Racun pembakaran, itu juga merupakan hal yang kejam. Setelah Anda pulih dari cedera Anda, saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda menyelesaikannya. Hati Xiao Yan terasa hangat saat dia mendengar banyak sekali kata-kata yang didengungkan oleh Yao Lao. Dia mengangguk sedikit. Dia akhirnya jauh lebih nyaman dengan gurunya di sampingnya. Perasaan itu seperti seorang anak kecil yang menemukan dukungan yang dapat diandalkan, membuatnya merasa tenang. Xiao Yan memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan sekali lagi menutup matanya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan memulai kemajuan besar ini. Yao Lao tersenyum dan mengangguk saat melihat Xiao Yan menutup matanya dan sekali lagi memulai latihannya. Dia duduk di dekat pintu masuk gua dan dengan sembarangan memainkan dan memutar cincin penyimpanan yang dia ambil dari tangan Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, jarinya sedikit bergetar dan suara, ya, yang lembut keluar dari mulutnya. Ah! Yao Lao menjentikkan jarinya dan pecahan batu giok berwarna hitam tiba-tiba muncul di tangan Yao Lao. Telapak tangannya dengan lembut menggosok potongan batu giok yang rusak ini dan tatapannya menjadi agak terpaku. Potongan batu giok berwarna hitam ini secara mengejutkan merupakan barang murah yang diperoleh Xiao Yan kembali di Asosiasi Alkemis saat mencari harta karun. Oke sobat, sekian dulu update-nya, tunggu kelanjutannya di channel saya, Alur Sobat, terima kasih.